Guys, ada satu hal yang mengganggu gue setelah menyaksikan final trailer dari Venom The Last Dance. Sulit banget ngebayangin bahwa Eddie Brock bakal selamat di Venom The Last Dance ini aja. Dari judulnya aja tuh The Last Dance. Ini jelas pasti bakal ada yang meninggal. Entah itu Venom, entah itu Eddie Brock. Yang jelas film ini gak akan punya ending yang happy ending. Tiba-tiba Eddie Brock sama Venom jalan lagi dengan gampangnya setelah membunuh Null gitu. Man, coba lu lihat Null itu siapa gitu. Kalian ubek-ubek lagi di Wikipedia, di fandom, di komik. Null itu dewanya simbiot yang empunya simbiot. Kecuali ya Sony ini mau main ya masih kayak Sony zaman dulu gitu ya, di nerf gitu Nullnya. Wah itu kacau sih. Itu bakal jadi bikin kemarahan kita gitu. Karena man, susah banget ngebayangin Null ini kalah sama Venom gitu. Dan gue gak yakin bahwa film Venom The Last Dance ini adalah film terakhir bagi Null. Dia dibikin kayak Carnage, dibikin kayak Riot, dibikin kayak mungkin ya anggaplah kayak Toxin. Man, lagi-lagi gitu ya. Ini beda, ini Null gitu. Gue yakin banget bahwa ada yang meninggal di sini. Dan orang itu tentu saja Eddie Brock. Karena memang di beberapa cerita-cerita komik, simbiot ini tuh nggak cuman setia dengan satu inang. Oke lah, Eddie Brock adalah kayak penggambaran Venom lah kayak gitu, kayak inang favorit dari simbiot Venom ini. Tapi di beberapa cerita komik Scorpion pernah jadi simbiot gitu ya. Banyak banget yang pernah jadi simbiot, termasuk juga yang paling terkenal yaitu Peter Parker pernah menjadi inang bagi simbiot meskipun cuman sebentar gitu ya. Tapi di sini gue yakin bahwa The Last Dance ini dari judulnya itu udah kelihatan banget bahwa ini last bagi si Eddie Brock versi ini guys. Memang digoda-goda ini bakal ketemu sama Peter Parker versi MCU. Yap, bisa jadi tapi nggak sekarang gitu. Jadi setelah kita ngebaca dan juga kalau kalian nonton video sebelumnya di trailer reaction, gue sempet kayak ngetis bahwa apa yang rencana dari Marvel Sony mulai kebaca gitu ya. Bener banget, sampai sekarang pun gue masih meyakini bahwa Sony dan Marvel punya rencana yang bombastis dengan mengorbankan Madam Web. Madam Web filmnya sebenarnya nggak kayak gitu. Mereka udah mengancam kayak gini. Gue nggak tahu ya, kalau gue kenal sama sutradara dari Madam Web, gue pengen banget nanya, bro, sebenarnya gimana film dari Madam Web itu sebenarnya gimana gitu ya. Pasti dia bilang, waduh bro, pasal gini. Karena memang untuk membuat dan perubahan dadakan dari cerita Spider-Man keempat dan juga Venom ini, itu perlu pengorbanan kayak film-film jadi tumbal gitu. Nah, tumbalnya adalah Madam Web. Kita tahu sendiri Madam Web walaupun filmnya sejelek apapun, dia punya kemampuan kayak menjadi jembatan multiverse untuk Spider-Man gitu ya. Dengan laba-laba di belakangnya gitu ya. Jadi dia bisa kayak menjadi jembatan multiverse. Artinya akses multiverse udah terbuka dengan adanya Madam Web. Ditambah lagi dengan Null yang dia ini makhluk multiverse man. Gak ada tuh varian Null yang lain, cuman dia gitu ya. Bahkan di cerita komiknya Null ini dengan santainya ada di kegelapan di singgasananya gitu ya. Ucuk-ucuk datang si penjajah si company ini, si Celestial gitu. Celestial datang bawa cahaya gitu. Dia marah besar, dia berkorban untuk merebut kembali tahtanya. Tapi karena Celestial ini udah terlalu kuat gitu, tiba-tiba dia terbangun ada di planetnya si Gore the God Butcher. Dan di sana dia melakukan perlawanan, dan di sinilah cikal bakal dia bakal ketemu sama pedang Necrosword. Itu juga dibentuk ya setelah dia bertemu dengan suatu entitas makhluk dan juga bentuk lembek-lembek kayak gitu ya, kita bilang simbiot gitu. Itu namanya adalah Living Abyss. Living Abyss inilah cikal bakal kenapa si Null ini bisa membuat simbiot. Dengan Living Abyss ini dia membuat simbiot itu terikat dengan dirinya gitu. Setiap simbiot yang menyebar itu dalam kendali pikiran dia gitu. Itu semua karena dia pengen balas dendam sama Celestial. Makanya terbentuknya si pedang Necrosword itu yang udah digunakan sama si Gore the God Butcher. Sulit banget ngebayangin Null ini jangkauannya terlalu sempit di Spider-Verse aja. Karena kalau mau kita compare dengan yang ada dalam komiknya, Null ini lebih banyak hubungannya dengan Marvel Cinematic Universe. Dengan Kevin Feige, dengan Marvel Entertainment, dengan Marvel Studio ini masih sayang banget sama Sony gitu ya, dengan beberapa proyek-proyek Spider-Man mereka. Artinya Marvel Studios secara tidak langsung ataupun bahkan secara langsung itu butuh banget dengan
properti mereka dari Spider-Man Universe. Salah satunya adalah Null ini. Tapi memang kalau kita mau menghubungkan, Bang, apakah memang sebenarnya Null itu udah ada sejak dulu? Karena udah ada Necrosword-nya ya, udah ada pedang dari God Butcher gitu ya. Tapi kan itu pedang itu udah dihancurkan sama Thor gitu, sama si Mjolnirnya kalau nggak salah ya. Dan itu kan udah hancur gitu. Bisa aja itu bisa dibelokkan bahwa itu pedang levelnya masih bukan Necrosword yang asli gitu. Bisa jadi itu cuman dari kegelapan biasa. Karena memang pada saat film Thor Love and Thunder, hak cipta atas simbiot itu belum ada, maka mereka nggak akan sebut itu simbiot. Itu barulah di Spider-Man No Way Home di bagian post credit scene kan kita lihat baru ada setetes simbiot. Nah, lagi-lagi seperti yang gue bahas di video sebelumnya, setetes simbiot itulah yang akan menjadi cikal bakal eksplorasi simbiot yang lebih dalam lagi dari Spider-Man versi MCU. Kenapa ada banyak banget perubahan dari mulai Madam Web, mulai dari banyak banget Easter egg dari Peter Parker di film-film Morbius. Itu kan ada Peter Parker versi Tobey Maguire, dan digadang-gadang juga Andrew Garfield bakal balik lagi. Ada banyak sekali Easter egg kosong. Belum lagi di film Madam Web ada Peter Parker yang masih dalam kandungan, masih hamil. Siapa tuh Peter Parker? Bisa jadi itu Peter Parker Tom Holland atau versi Andrew Garfield. Yang jelas eksistensi dari Peter Parker Andrew Garfield dan juga eksistensi dari Spider-Man dari Tobey Maguire itu masih ada di Sony Spider-Man Universe, termasuk juga dengan eksistensi dari Spider-Man Tom Holland itu masih ada, yang ujung-ujungnya ketiga Spider-Man ini tentu akan dipertemukan lagi, plus Spider-Man Miles Morales juga bakal ada di live action. Gue yakin banget gitu. Kekosongan yang kita tanyakan, kita ngomong Sony bla 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 ini babuk banget bikin film, ya itu suatu bentuk pengorbanan mereka untuk film ini berhasil di kemudian hari gitu. Masih ingat kan ada beberapa video gue bahas rumornya Marvel Studio dan juga Sony itu sempat berantem dalam arti tanda kutip ya, terkait dengan ketidaksetujuan dari Marvel untuk membuat cerita dari Spider-Man keempat ini levelnya multiverse lagi. Mereka tuh pengen Spider-Man keempat ini kayak down to earth lah, kayak gitu, kayak street level, kayak paling gede gitu ngelawan Kingpin, karena Kingpin kan sekarang udah jadi wali kota, ketemu sama Daredevil gitu, ketemu sama Scorpion tuh belum selesai kan, pengennya kayak gitu Marvel Studio gitu. Tapi ujuk-ujuk Sony melihat bahwa di Spider-Man No Way Home cuan, akhirnya mereka pengen versi multiverse lagi, karena memang mereka kayaknya, gue ngerti banget bahwa kenapa Sony pengen multiverse lagi. Mereka udah membangun capek-capek, mulai dari Venom yang pertama, Venom kedua, ada Madam Web, bentar lagi juga ada film-film yang lainnya yang berhubungan dengan Spider-Man, dan mereka rela untuk tidak nge-spill siapa sebenarnya Spider-Man versi Sony Spider-Man Universe ini kan demi untuk mengembalikan Spider-Man versi Tom Holland ini dan membawa konsep multiverse. Kalau bukan dari Spider-Man keempat, ya dari mana lagi gitu. Dan sekarang udah mulai kebaca dengan hadirnya King in Black yaitu Null. Wow, ini bahaya banget. Null itu levelnya bahkan bisa gue bilang dia lebih kuat daripada Thanos, man. Null jangan macem-macem. Dengan pedang Necrosword-nya itu dia bisa membunuh Celestial, makanya ada Nowhere itu. Meskipun kalau di versi MCU, James Gunn sendiri sempat konfirmasi kalau bukan Celestial yang Nowhere yang itu bukan dibunuh sama Null, karena memang belum ada lisensinya pada saat itu. Kalau sekarang beda lagi, tektokan antara kerjasama antara Marvel Studios dan juga Sony udah terjalin dengan resmi. Sekarang mereka bisa memanggil Null masuk ke MCU. Bagaimana caranya? Seperti yang udah gue jawab di video sebelumnya, bahwa dengan judul dari Venom The Last Dance, artinya ini adalah yang terakhir bagi Eddie Brock dan juga Venom bersama. Nantinya Null ini akan berhasil mengalahkan si Venom dan juga si Eddie Brock, dibuat kayak meninggal ataupun terpisah lah. Setidaknya bukan Eddie Brock yang meninggal, karena gue sempat lihat mereka melakukan syuting ulang, Eddie Brocknya sedang berjalan di jalanan New York. Di mana itu? Gitu. Bisa jadi di MCU. Nah, gue yakin bahwa Venomnya yang justru disedot dan juga ditangkap ataupun dibunuh oleh si Null. Makanya sempat ada di trailer kayak mereka perpisahan kayak gitu, Eddie Brock-nya bisa hidup mandiri lagi dan si Venom bakal meninggal. Meninggalnya Venom ini ternyata bukanlah akhir, justru dengan Null yang udah mengetahui apa yang sudah dialami oleh si Venom ini, ternyata ada multiverse gitu ya. Ternyata ada Peter Parker di sana. Ternyata kalau gue bisa menguasai multiverse, gue bisa mengalahkan Celestial, gue bisa menjadi makhluk terkuat di multiverse. Jadinya ambisinya beda lagi. Yang tadinya dia pengen nangkepin para simbiot yang lari ke bumi, pas ketahuan, pas ada memori yang ada di dalam Venom itu,
akhirnya si Null ini beda lagi jurusannya. Karena baik di komik ataupun dimanapun, Null itu obsesinya cuma satu, menguasai dimensi, menguasai kegelapan, mau pengen dunia itu menjadi gelap, kemudian juga pengen mengalahkan Eddie Brock dan juga Venom gitu. Di dalam komiknya sempat memang si Null ini menyerang bumi, dia mengirimkan kayak naga simbiot, ada 2 naga simbiot yang dikirimkan ke bumi. Tapi akhirnya dikalahkan oleh Thor, lagi-lagi Thor gitu ya. Kemudian juga akhirnya setelah Thor mengalahkan ini, inang-inang dari sisa-sisa simbiot dari naga itu menyebar ke inang-inang orang-orang yang pernah dihinggapi mereka dan akhirnya melawan balik si Null. Makanya terpenjaralah dia di Klintar, di planet Klintar itu. Nah setelah itu, setelah cekcok antara Carnage dan juga si Eddie Brock, secara tidak sengaja membebaskan si Null. Nah kalau di dalam trailernya kayaknya dibuatnya nggak plek-ketiplek mirip dalam komiknya, karena memang meskipun itu mungkin tadi Symbiote Nevermind ataupun itu di planet Klintar, kayaknya si Null itu udah bebas karena udah ada simbiot di sana, dia udah bisa keluar sebenarnya dari sana. Cuman dia kan nggak suka cahaya ya, orangnya introvert parah gitu ya, makanya dia memerintahkan semua simbiot ataupun xenopaths itu untuk pergi menangkap si Venom ini guys, supaya diambil ingatannya, karena ada banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan oleh Null yang ada di Venom. Kemungkinan besar entah dia supaya dia bisa pergi gitu, supaya dia bisa melakukan perjalanan multiverse, karena lagi-lagi gue yakin bahwa Venom bakal meninggal di Venom The Last Dance ini. Kemudian Venom bakal hidup lagi setelah simbiot yang tersisa di versi MCU itu menghinggapi si Peter Parker. Entah gimana caranya Eddie Brock dan juga si Venom bisa bersatu lagi nantinya. Kita tahu sendiri bahwa di Marvel dengan adanya Doomsday, dengan adanya Secret Wars akan terbentuk Battle World. Semua multiverse ini nanti akan jadi bersatu. Eddie Brock ini bakal ada di Earth utama, bisa jadi di Earth 616, dan si Venom ini akan mengenali lagi si Eddie Brock dengan ingatan-ingatannya itu, dan mereka akan bersatu lagi akhirnya mengalahkan si Null ini. Nah pertanyaannya adalah siapa Null ini? Apakah dia bakal menjadi secret villain nantinya di Secret Wars? Kalau kayak gitu gimana ya antara kerjasama antara Sony dan juga Marvel? Karena gue ngebaca bahwa Marvel itu kayaknya nggak akan terlalu banyak memberikan spotlight untuk hak-hak yang dipegang oleh Sony. Bisa jadi nantinya Sony ini berantem, akhirnya mereka gagal lagi kayak cerita dari Kang Dynasty dengan aktornya bermasalah. Bisa jadi ke depan Sony bikin ulah. Jadi kayaknya bukan Null yang menjadi secret villain di Secret Wars. Dan kita bakal lihat lagi karena si Superman keempat bakal rilis antara Doomsday dan juga si Secret Wars ini. Bisa saja nantinya mereka akan bertemu di Battle World gitu. Jadi bisa aja kayak gitu, tapi gue yakin belum akan terjadi namanya Battle World. Di Superman keempat ini kan akan rilis digadang-gadang di akhir 2025. Mungkin agak keburu lah, mungkin mereka rilis sebelum Doomsday. Nah di situ juga bakal diceritakan bahwa mantra dari Doctor Strange ini tiba-tiba akan memudar, orang-orang ingat lagi dengan Peter Parker. Di sanalah ketika Null datang dari universe-nya Sony Spider-Man Universe, datang ke multiverse-nya MCU, di sanalah peran andil dari Peter Parker dari Tom Holland akan lebih besar lagi, akan bersatu dengan Venom Eddie Brock. Disitulah gong yang sebenarnya gong, yang tadinya Venom ini meninggal tiba-tiba dengan cuman setetes dari inang tersebut bisa hidup lagi dengan memori-memori itu dan kembali dengan Eddie Brock yang entah bagaimana dia akan terjebak juga di satu universe bersama dengan si Spider-Man. Entah si Spider-Man Tom Holland-nya yang masuk ke Sony Spider-Man Universe atau Eddie Brock-nya yang masuk ke sana gitu. Tapi intinya adalah kekosongan, gak ada Spider-Man. Tiba-tiba di film Morbius ada graffiti dari Spider-Man Tobey Maguire. Itu kan berarti ada rencana untuk menemukan 3 Spider-Man ini lagi, karena mereka pas di ending No Way Home kan sempat Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire bilang sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembalinya itu adalah sebuah clue yang menurut gue gede banget untuk mereka bertemu lagi ke depan. Yang jelas 3 Spider-Man termasuk dengan Venom Eddie Brock bakal mati-matian mengalahkan si Null ini yang juga bisa menjadi ancaman bagi MCU. Itu sih yang paling gue bener-bener hype gitu ya. Tapi kalau memang tiba-tiba, kan ini kan bakal rilis di bulan depan ya, tiba-tiba dia mati di sini di film ini, aduh parah sih, itu bakal menjadi bulian. Kayaknya nggak akan mungkin seberani itu ya. Dan juga kalau kalian lihat di trailer ada toksin dari Patrick Mulligan kan, tiba-tiba dia berkelakuan aneh terbang kayak gitu kan, ketemu menghadap sama Dr. Pine dan juga teman-temannya. Itu si toksin adalah alat komunikasi bagi Null
Null akan memperingati bangsa bumi untuk jangan macam-macam gitu, serahkan semua simbior kayak gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana toksin dikendalikan oleh Null, dan bisa jadi nanti di akhir-akhir film Venom semua simbior ini akan berusaha untuk mengalahkan si Null ini guys. Dia adalah dewa dari kegelapan dan menguasai simbiot Hive Mind, tapi tiba-tiba memang Eddie Brock lah yang justru akan mengalahkan si Null dan merebut kekuasaan dari simbiot Hive Mind tersebut. Jadi itu masih panjang banget dalam komiknya. Apakah mereka benar-benar plek-ketiplek mirip dalam komiknya atau justru ada improvisasi di dalamnya? Nah, gue lebih yakin bahwa akan banyak improvisasi dan Kevin Feige di sini agak sedikit bermain gitu ya. Kenapa mereka antusias banget sama Madam Web ketika perilisannya, padahal film itu mungkin gak terlalu bagus menurut Kevin Feige. Pasti ada kekosongan yang memang sengaja dibikin untuk nantinya gongnya ada di Spider-Man keempat, termasuk juga dengan hadirnya Venom The Last Dance ini di post credit scene mudah-mudahan akan membentuk hubungan ke film Spider-Man keempat. Jadi untuk melihat bagaimana akhir dari sesungguhnya dari Symbiote Universe ini, kita akan lihat di Spider-Man keempat nantinya guys. Kita akan lihat aja gimana keseruannya, yang tapi gue yakin adalah Venom bakal meninggal dan akan hadir lagi di Spider-Man keempat. Kita tunggu aja bagaimana, apakah teori gue ini benar, karena film ini kan bakal rilis bulan depan. Ini juga udah final trailer. Jadi kalau benar kita akan senang banget. Nah, kalau kalian punya teori menarik yang mungkin nggak terbaca dan juga nggak terpintas oleh gue, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah. Bisa jadi video kalian tersebut akan menjadi bahan untuk gue bikin video selanjutnya tentang Venom The Last Dance ini guys. Dan ya, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan Venom The Last Dance. Masih banyak banget hal-hal yang pengen gue sampaikan kalian semuanya. Pastikan kalian semua pantengin video-video terbaru kita. Kalau kalian nonton video ini belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.